Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengulas sejenak tentang perintah melaksanakan amanah. Amanah adalah sebuah kepercayaan ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sebuah tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Maka apabila kita bersedia untuk menerimanya, wajib hukumnya untuk menunaikan ataupun melaksanakan amanah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pengajaran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa hukumnya wajib untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Artinya apabila kita lakukan, mendapatkan ganjaran yang mulia, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita melalaikannya, mengingkarinya, tidak melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kita, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang zalim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapakah amanah itu harus kita tunaikan? Yaitu kepada orang-orang yang sesuai dengan isi amanah tersebut ataupun porsi kedudukan dari amanah yang telah diberikan kepada kita, sesuai dengan tanggung jawab, porsi, jabatan, posisi amanah yang telah diberikan kepada kita. Jika kita sebagai seorang kepala keluarga, maka kita harus amanah menunaikan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga. Di antaranya adalah mencari nafkah, memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga, istri dan anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dengan baik, mendidik mereka, menjaga keluarga kita dari perbuatan dosa, menjaga keluarga kita dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amanah dengan kedudukan yang lain.
seperti sebagai seorang ketua RT, maka tugasnya harus melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Begitu juga kepada seorang pemimpin, dan amanah jabatan apapun yang dia sandang, dia wajib amanah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, salah satu bentuk orang yang amanah adalah bersikap adil, melakukan sesuatu dengan adil. Apabila kita seorang hakim memberikan keputusan, maka haruslah berlaku adil. Dan apapun jabatan kita, melakukan suatu perkara harus dengan adil. Itu adalah salah satu bentuk dari amanah yang telah kita emban. Adil itu tidak mesti semuanya sama rata, sama bentuk dan jenisnya, tetapi bisa saja dalam bentuk keadilan itu yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau melakukan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan norma-norma yang berlaku. Melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan syariat Islam, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah suatu perbuatan yang dianggap adil. Nah, orang yang berlaku adil tidak memandang dekat ataupun jauh, sedikit ataupun banyak, kerabat ataupun tidak. Tidak, seseorang yang adil tidak melakukan sesuatu hanya atas kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keinginannya, kepentingan kelompoknya, sehingga dia tidak dapat berlaku adil. Tetapi tugas apa yang diberikan kepadanya, maka itu harus ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang wakil rakyat, tunaikan. Jangan hanya karena pemilihnya ia lakukan untuk mengayomi pemilihnya sendiri, tetapi mengabaikan tanggung jawab yang lain untuk kepada seluruh rakyat masyarakat luas. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dalam hal ini Allah memberikan pengajaran yang baik. Barang siapa yang melaksanakan amanah dengan baik, barang siapa yang melakukan sikap yang adil, sungguh itu adalah pengajaran yang baik. Sungguh mereka itu berada pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jalan yang penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan mengantarkan dia kepada kesuksesan, kebahagiaan. Bayangkan bagaimana kalau kita seorang pejabat memberikan perlakuan yang adil kepada rakyat ataupun masyarakat, maka masyarakat akan merasa senang, merasa gembira, hidup akan tentram, nyaman, damai. Dan tentunya orang tidak akan melupakan apa yang telah kita lakukan. Namun sebaliknya, jika kita tidak berlaku adil, pada saat kita memimpin, pada saat kita menjadi pejabat, mungkin orang menghormati kita, tetapi setelah kita tidak menjabat lagi, orang tidak akan menghormati karena sikap kita yang tidak berlaku adil. Bahkan sikap kita itu akan dapat memberikan semai sakit hatinya orang lain, akan membuat hidup orang tidak tentram dan tidak nyaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuat adil walaupun kepada musuhnya. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, menduduki kembali kota Mekah yang selama ini diduduki oleh orang kafir Quraisy, maka saat itu
penjaga ataupun pemegang kunci Ka'bah adalah Utsman bin Thalhah, orang kafir. Ketika sahabat memaksa untuk mengambil kunci tersebut untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, maka Rasulullah melarang dan menyuruh untuk mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Nah, apa yang terjadi? Berkat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Thalhah yang mengalami tindakan keadilan oleh Rasulullah, dia bersyahadat untuk masuk Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berlaku zalim, karena adil itu lawannya adalah zalim. Kalau kita tidak amanah, berarti kita berlaku zalim. Ingat, perbuatan zalim adalah perbuatan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya akan kita rasakan baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Allah akan melaknat orang-orang yang berlaku zalim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tidak melihat kita, walaupun orang tidak mendengar ucapan kita, maka berlaku adillah dimanapun dan kapanpun, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.